Halo, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngomongin bola. Oke guys, Pratama Arhan. Kita akan membahas pemain ini ya. Dimana beberapa hari yang lalu Pratama Arhan resmi berlabuh ke Bangkok United. Bangkok United ini adalah klub yang sekarang bertengger di peringkat kedua Liga Thailand. Jadi lumayan klub elit lah di Thailand. Dimana Pratama Arhan, gue nggak tahu ya kontraknya berapa tahun. Jadi ini adalah klub keempat dari Pratama Arhan setelah sebelumnya memperkuat PSIS Semarang di level profesional ya. PSIS Semarang, Tokyo Verdy di Jepang, dan juga FC Suwon di Korea. Pratama Arhan ini bisa dibilang adalah pemain yang sangat unik ya. Mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia sepak bola. Jarang lah, gue nih nonton bola udah dari tahun 2005 ya. Semenjak Liga Champions final, itu pertama kalinya gue nonton bola di TV live Liverpool lawan AC Milan. Makanya gue pendukung Liverpool, karena saat itu Liverpool dari 0-3 bisa 3-3, itu luar biasa ya. Terus bahkan menang lagi endingnya gitu. Itu yang buat gue suka sama Liverpool sejak saat itu. Jadi pertama kali gue nonton bola tuh 2005. Dan gue tuh hampir tidak pernah melihat ada pemain bola yang seunik Pratama Arhan. Hampir tidak ada kayaknya. Mungkin ada ya, tapi sedikit banget jumlahnya dan tidak tahu ya siapa aja gitu. Pratama Arhan ini kan pemain yang sangat unik ya, dimana capsnya dengan timnas jauh lebih banyak dibanding capsnya di klub. Kebalik kan, biasanya kan capsnya di klub jauh lebih banyak dibanding capsnya di timnas senior ya. Tapi di Sky ini caps di timnasnya justru jauh lebih banyak dibanding caps di klub. Dimana kalau kita bicara 2 tahun terakhir aja, 2 tahun terakhir Arhan ini hanya bermain 4 kali ya, 4 kali di level profesional. Sementara di timnas ini sudah bermain kurang lebih di 2 tahun terakhir ini 20-an kali lebih. Jadi ini pemain juga memang sangat unik ya, bisa dibilang secara karir. Jarang gua melihat ada karir seunik Pratama Arhan, itu hampir nggak pernah bahkan gua melihatnya. Bukan hanya unik di karirnya saja, tapi capability-nya pun unik. Dimana kita tahu kapasitas pemain bola kan biasanya ada di kaki ya. Tapi khusus untuk Pratama Arhan, kapasitas terbaiknya ya, kita semua pasti udah tahu ya, adalah lemparan ke dalamnya. Lemparan ke dalamnya jauh lebih mematikan dibanding umpan silangnya atau crossingnya. Jauh lebih mematikan. Kalau kita bicara Pratama Arhan ya dengan lemparannya, mungkin Arhan ini satu-satunya di dunia mungkin yang bisa melakukan lemparan seperti itu. Lemparan yang bener-bener statis di udara, terus bisa melengking, bisa menukik gitu ya. Dulu gue pernah melihat ada orang yang juga mengandalkan lemparan ke dalam. Itu dulu pemain Stoke City. Gue lupa namanya. Dia pemain lempar lembing ya. Dia memang pemain lempar lembing, jadi memang lemparannya sangat jauh. Tapi gaya lemparannya berbeda dengan Pratama Arhan. Kalau si pemain Stoke City ini, kalian tahu lah klub Stoke City itu kan dulu banyak berkarir di Liga Inggris kan. Sekarang gue lupa di mana Stoke City sekarang. Dulu zaman 2010-an itu ada pemain yang lemparannya luar biasa. Nah, gaya lemparannya tetapi berbeda dengan Pratama Arhan. Kalau si pemain lempar lembing ini, lemparannya tuh vertikal ke atas. Jadi dia benar-benar ke atas terus nukik ke bawah si lemparannya. Tapi Pratama Arhan itu dia statis di udara. Jadi lurus gini. Lurusnya tuh ke atas, gak terlalu ke atas, tapi kenceng. Kemudian bisa nukik gitu loh. Jadi nggak parabola seperti si pemain lempar lembing. Itu kan bisa dibilang mungkin dia satu-satunya pemain di dunia mungkin yang bisa melakukan itu mungkin. Dan ini kan pasti tidak akan tanpa latihan, dan Sintayong yang menemukan, bisa dibilang tanda kutip, Sintayong dan timnya yang menemukan
kehebatan dari pemain ini. Jadi ya we'll see apakah dengan modal unik seperti itu dia akan terpakai di Bangkok. Karena sebenarnya di luar itu pun sebenarnya secara kualitas Arhan ini, kalau kita bicara pemain-pemain yang berkarir di Liga 1 aja lah ya, dibanding bek kiri yang ada di Liga 1, memang Arhan ini masih yang terbaik ya, masih yang terbaik di luar pemain diaspora lah. Di luar pemain diaspora, Arhan ini masih yang terbaik gitu. Dan mudah-mudahan di Bangkok karirnya jauh lebih bagus, karena dia tidak, ya bisa dibilang I'm so sorry ya, di Jepang dan Korea ini tidak terpakai sama sekali Pratama Arhan ini. Jadi mudah-mudahan di Bangkok dia mendapat banyak jam terbang supaya dia bisa improve. Kenapa? Karena kan timnas Indonesia sudah memasuki era baru di mana kita tidak tahu apakah Clifford ini ingin pemain seunik ini gitu. Karena kita tidak tahu ya. Artinya kan kalau Clifford tidak mau, Arhan kan berarti harus meningkatkan kapasitasnya di ya kaki dan visinya, kaki dan visi mainnya. Jadi tidak hanya lemparannya aja. Dan kita tahu di bek kiri ini persaingannya kan sangat ketat. Ya kan, persaingannya sangat ketat, di mana ada Verdong, ada Patinama, ada Nathan Joaon, belum nanti ada Michelle Baker kalau jadi ya. Jadi Arhan ini nyaris tidak akan dapat tempat ya kalau misalkan dia tidak meningkatkan kualitas permainannya. Oke. Dan kalau bicara prediksi apakah Arhan akan digunakan lagi atau tidak, seharusnya ini kan Clifford ini tidak hanya akan ditemani oleh 2 asisten dari Belanda, tapi dia juga akan ditemani oleh tim dari Indonesia juga, tim kepelatihan dari Indonesia juga. Rencananya ada 2 orang, jadi 5 orang. Jadi tim kepelatihan timnas Indonesia nanti akan ada 5 orang. Kita tidak tahu ya akan ditambah apa lagi selain 5 orang itu. Jadi pasti ya, karena ada orang dari Indonesia, pasti Arhan ini akan direkomendasikan lah, karena dia punya lemparan yang unik, dia punya senjata yang unik. Jadi mungkin tidak sebagai bek kiri ya, tapi sebagai ini aja, sebagai super sub. Kalau kita deadlock, kalau kita bener-bener deadlock dari segala sisi, kalau misalkan kita nyerang tapi deadlock terus, lemparannya Arhan ini bisa sangat menjadi opsi, bisa dimasukkan di menit 70-80, mengandalkan mungkin 3-4 kali lemparannya. Ini kan sebenarnya akan sangat berguna ya. Jadi gue harap Arhan bisa mendapatkan karir yang lebih baik di Bangkok, kemudian bisa meningkatkan kapasitasnya di hal-hal lain selain lemparan gitu. Karena kita tahu karena dia udah jarang bermain ya, kualitas permainannya jujur di situ-situ aja, nggak ada peningkatannya signifikan sejak dia menjadi racing star di AFF 2020. Tidak ada peningkatan setelah itu gitu, tidak ada peningkatannya signifikan. Jadi gue harap dengan kalau misalkan dia dapat banyak jam terbang di Bangkok, dia bisa berkembang dengan signifikan. Minimal dia bisa bersaing dengan bek kiri lainnya, dengan Patinama, dengan Verdong tuh dia bisa bersaing gitu. Dan meningkatkan juga bisa dibilang kualitas harganya, karena harganya kan mentok di situ-situ aja, dia nggak berubah karena dia jarang main gitu. Karena kalau misalkan jarang main, mercifness-nya kan lama-lama hilang, feeling bermainnya kan lama-lama hilang. Feeling bermainnya lama-lama hilang. Jadi jangan salah, yang mematikan karir pemain itu bukan turun ke klub turun klub, bisa turun di level klub lah bisa dibilang. Tapi kalau dia dapat klub yang bagus tapi jarang bermain, itu yang akan lebih mematikan sebenarnya. Jadi good luck untuk Pratama Arhan. Semoga di era Clifford ini, di era yang baru ini, Arhan masih dipercaya ya. Arhan masih dipercaya. Good luck Arhan.